Hello guys, assalamualaikum, selamat malam dan juga terima kasih kamu yang hadir di channel saya yaitu Cucu Tumunda. Oke guys, hari ini saya akan bercerita dengan Anda semua tentang hantu penanggal. Mesti ramai sudah yang tahu pasal hantu penanggal nih. Oke, hantu penanggal nih kalau di Sabah ataupun terutamalah di Sabah nih dipanggil juga sebagai balan-balan. Tetapi ada di suatu daerah, di tempat-tempat daerah, dorang tidak panggil balan-balan, dorang akan panggil salim badut. Selalunya kalau di kota Belut, dorang panggil hantu balan-balan ini sebagai salim badut. Dan juga di kawasan etnik dusun, dorang akan panggil hantu balan-balan ini dengan nama kumokodong. Dan secara umumnya kalau yang di Sabah, dorang akan panggil hantu balan-balan. So guys, itu yang nama-nama yang ada di Sabah lah, panggilan-panggilan untuk hantu penanggal nih. Tapi di negara-negara lain pun ada juga guys nama-nama penanggal nih. Contoh di Filipina, hantu penanggal nih dipanggil sebagai manananggal ataupun wak-wak. Dan kalau di Indonesia, hantu penanggal nih dipanggil juga sebagai kuyang ataupun leyak. Di bahagian Bali panggil leyak lah. Dan di Thailand hantu penanggal ini dipanggil sebagai kerasu. Lebih kurang begitulah, kerasu. Kalau di Laos dia dipanggil sebagai kasu ataupun Pikasu. Ada hampir sama dengan Pikachu lah. Dan kalau di Kamboja dia dipanggil sebagai Ep. Ep. Lebih kurang begitu guys. Oke, hantu penanggal nih kalau kamu mau tahu, dia bermula dengan orang tuh mengamal ilmu hitam. Tujuan dia mengamal ilmu hitam nih untuk melindung keluarga dia, untuk melindung diri dia, untuk melindung harta benda dia daripada orang-orang yang jahat lah pada mulanya. Tapi lama kelamaan ilmu ini dia makan diri lah, dan juga dia dia menyusahkan keluarga lah, hingga lama-lama menjadi saka lah, lebih kurang begitu. Dan juga hantu penanggal nih dia suka kepada darah orang yang bersalin, darah perempuan yang bersalin lah. Itu dia sangat tertarik guys kalau dia tahu ada sekitar dia tuh ada orang yang bersalin, dia akan tunggu di bawah kulung. Dan juga hantu penanggal nih, kalau tidak orang yang bersalin pada masa itu, dia akan makan binatang-binatang yang seperti ayam, seperti kambing, babi, katak, dan macam-macam lagi lah. Dan ayam tuh selalunya kalau kita nampak ayam tuh dia punya punggung tuh berlubang. Banyak orang cakap itu perbuatan ataupun angkara hantu penanggal ataupun balan-balan. Dan perlu kita tahu juga guys, hantu balan-balan nih ataupun penanggal nih, dorang nih sangat tidak suka benda-benda yang berduri. Contoh daun mengkuang, nih daun semalu, limau kan ada duri. Dan dorang ini tidak suka juga bawang putih. Itu kelemahan dorang. Jadi kebanyakan orang dulu-dulu kalau bersalin, dorang akan letak daun mengkuang ataupun daun semalu di bawah kulung rumah, ataupun di celah-celah rumah yang ada lubang di atas bumbung begitu, lebih kurang begitu. Dan juga hantu balan-balan nih, kalau mereka mau jadi hantu balan-balan, dorang akan cari tempat yang semak lah ataupun yang tidak dikunjungi orang, macam pokok-pokok pisang. Dan juga kalau di rumah, ini yang pengalaman saya dan juga orang bagi tahu lah semasa saya buat paranormal. Ada saya pergi satu rumah, dikatakan itu rumah hantu penanggal. Di atap bumbung rumah tuh ada satu
terbuka luas bumbung rumah tuh. Ada yang view bagi tahu dengan saya itu adalah rumah penanggal, dan di setiap palang itu ada satu seperti kain yang diikat. Itu pengalaman saya buat parala di rumah yang dikatakan didakwa rumah itu rumah penanggal. Dan juga ini petua orang bagi dengan saya lah guys. Kalau kita mau tahu penanggal tu datang di rumah kita, hantu penanggal tu bila dia datang rumah kita, dia hinggap di bumbung rumah kita, ada satu bunyi seperti pasir lah yang tiba-tiba jatuh di bumbung. Orang tua-tua cakap dan orang yang bagi tahu dengan saya, jika terdengar bunyi pasir jatuh di zinc rumah kita, di bumbung rumah kita, dorang cakap balan-balan atau penanggal dorang tengah hinggap di rumah kita. Lebih kurang begitulah. Dan ada juga orang bagi tahu air liur hantu penanggal ni pun bila terkena di kulit dia akan macam jadi kudis lah. Dan juga air liur ini berjangkit dengan orang lain lah, lebih kurang itu. Tapi saya tidak berapa pastilah, tapi itu yang orang beritahu dengan saya lah. Dan selalunya dorang akan keluar pada waktu bulan mengembang lah, sebab waktu tu terang. Yang sebelah ini bukan penanggal lah guys, itu hanyalah patung saja. So guys, saya harap info ataupun cerita pasal hantu penanggal ni dalam video saya kali ini kamu dapat ilmu lah, dan saya harap kamu terhibur lah. So jangan takut dengan hantu penanggal lah guys. Ramai orang cakap bila kita panggil balan-balan di Sabah, orang tidak berani panggil balan-balan, sebab bila kita balik-balik panggil hantu balan-balan tu ataupun hantu penanggal tu, dia akan datang dengan kita. Dan selalu kalau di Sabah dorang panggil B kuasa 2, sebab bila panggil balan-balan dia akan datang. Lebih kurang begitu. So jangan takut guys, kita hanya perlu takut dengan Tuhan saja. So guys, itu sajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi next video. Harap video ini Anda terhibur, Anda mendapat ilmu, Anda mendapat manfaat lah, kalau ada manfaat. Oke guys, kita jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.